Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Hebat, dahsyat, luar biasa. Pada pertemuan yang keempat kali ini, untuk yang kelas 6, dalam pembahasan tema peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini kita nanti akan melanjutkan pertemuan yang ketiga sebelumnya, pembahasan tentang tokoh-tokoh, dan nanti juga akan Ustadz jelaskan lebih detailnya tentang tokoh-tokoh selanjutnya yang nanti berperan besar dalam proses mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik tokoh nasional ataupun tokoh daerah. Selamat mendengarkan. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar tentang beberapa tokoh-tokoh yang penting dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan negara bangsa Indonesia. Tokoh yang pertama, kelanjutan dari yang kemarin, itu adalah Mr. Muhammad Rum. Beliau lahir di Parakan, Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 1908 dan menempuh pendidikannya di King's County High School and Red School, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Beliau aktif di Sarekat Islam dan Jong Islamitan Bond. Beliau juga merupakan delegasi Indonesia dalam perundingan Linggajati tahun 1946 dan perundingan Renville 1948. Nah, beliau ini pada saat terjadi perundingan tersebut di Indonesia itu dapat perwakilan pihak dari Mr. Muhammad Rum dan dari pihak Belanda ini adalah Dr. Van Rooyen, sehingga menghasilkan suatu perjanjian atau persetujuan yang disebut dengan Rom-Rooyen, ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, dan selanjutnya Mr. Muhammad Rum ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia mulai September hingga bulan April yaitu 1951. Tokoh selanjutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, yang nama kecilnya adalah Doro Jatun, yang lahir pada tanggal 12 April 1912. Beliau merupakan putra mahkota Keraton Yogyakarta dan menempuh pendidikan di dalam negeri dan di negeri Belanda. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, beliau langsung mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan beliau juga memimpin dan turut serta dalam perang saat terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Selanjutnya, beliau selalu dibujuk oleh Belanda untuk bergabung menjadi pihak Belanda, akan tetapi atas kesetiaannya dan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau tetap mempertahankannya. Beliau juga mewakili Indonesia untuk menerima pengakuan kedaulatan dari Belanda di Jakarta. Tokoh selanjutnya adalah Jenderal Sudirman, yang lahir di Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Sejak kecil, beliau ditempa di sekolah Muhammadiyah dan selalu aktif dan turut serta dalam kegiatan Hizbul Wathan. Berbekal dari kegiatan inilah, beliau mampu aktif di pasukan peta atau pembela tanah air pada masa awal-awal kemerdekaan. Selanjutnya, beliau pernah menjadi Panglima BKR Divisi Banyumas dan sukses mengusir sekutu di Ambarawa. Pada saat terjadi agresi militer Belanda kedua, beliau berhasil mengalahkan pasukan Belanda dengan strategi perang gerilya seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Beliau dikenal sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman dan merupakan kader Hizbul Wathan dan putra asli Muhammadiyah yang disebut juga sebagai Bapak Pandu Hizbul Wathan. Tokoh selanjutnya adalah Bung Tomo yang lahir di Surabaya pada tahun 1920 dan mempunyai nama asli Sutomo. Pada saat penjajahan Jepang, beliau aktif menjadi wartawan Domei. Beliau juga mendirikan kantor berita Indonesia yang kelak dilebur menjadi kantor berita Antara cabang Surabaya 1945. Pada masa Perang Kemerdekaan, beliau mendirikan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI yang pada tanggal 10 November 1945 beliau merupakan tokoh utama, tokoh kunci dalam menggelorakan semangat juang rakyat Surabaya. Dan pada masa penjajahan Jepang, beliau selalu memikirkan Allahu Akbar melalui radio yang sangat membakar semangat juang arek-arek Surabaya dalam melawan sekutu dan Jepang. Selanjutnya adalah Muhammad Nasir. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1908. Dia itu di Kampung Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Beliau bergelar Datuk Sinaro Panjang dan beliau menempuh pendidikan di Holland Inland School, Adabiah, dan kemudian masuk ke Mir Uitgebrugslager on the Vries atau mulai di Padang dan melanjutkan sekolahnya di Algemene Middelburg School atau AMS di Bandung. Ketika di Bandung, beliau menjadi aktivis Jong Islamiten Bond dan lulus dari AMS tahun 1931. Maka beliau melanjutkan kursus diploma LO dan tamat pada tahun 1932. Setelah lulus, beliau mengajar menjadi sekolah guru di lanjutan No Eropa itu. Ia segera mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam atau Pendis di Bandung pada tahun 1932. Jabatannya sebagai Ketua Masyumi membawanya menjadi anggota parlemen di Republik Indonesia Serikat, yang beliau sering memperjuangkan aspirasi Islam dalam menghadapi arus sekularisme. Mosi integral Natsir berhasil mengembalikan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 3 April 1950 dan membawanya ke kursi Perdana Menteri yang pertama, yaitu di NKRI. Selanjutnya adalah Nasution, Aha Nasution. Ini dilahirkan di desa Huta Pungkut, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Setelah lulus sekolah tahun 1932, beliau mendapat beasiswa belajar mengajar di Bukit Tinggi. Pada tahun 1935, beliau menuju kota Bandung dan melanjutkan studi. Setelah lulus pada tahun 1937, beliau kembali ke Sumatera dan mengajar di Bengkulu. Dia tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno sehingga sering berkomunikasi berbicara dengan Soekarno. Dan pada tahun 1940 beliau bergabung di Kop Prawira Cadangan untuk belajar tentang militer. Pada tahun 1940 juga ini dipromosikan menjadi kopral dan 3 bulan kemudiannya menjadi sersan. Beliau menjadi perwira di Koninklijk Nederland Industrie Leger atau KNIL. Pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Beliau juga membantu milisi peta dan beliau bergabung bersama TKR, dan pada bulan Mei 1946 beliau diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi yang memelihara keamanan Jawa Barat, dan 1948 berpangkat kolonel dan di bawah Jenderal Sudirman. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang kegiatan pertemuan kita pada yang keempat ini. Nah, untuk lebih detailnya silahkan dikerjakan soal kuis, yaitu berupa multiple choice yang ada di web siswamualimin.sch.id atau di aplikasi e-learning Muin. Sekian, sukses selalu untuk kaliannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.